Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan baik Nur S1 Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhirnya konflik yang selama ini tidak terpotret di ruang publik tentang P3 di DKI Jakarta itu akhirnya terungkap ke ruang publik. Seiring dengan mundurnya Guruh Tirtalunggana dari kepengurusan P3 DKI Jakarta setelah ia sebelumnya itu diganti. Biasanya suka digunakan kata dipecat sebagai Ketua DPW P3 DKI Jakarta. Yang memang anehnya SK pergantian Guruh Tirtalunggana sebagai Ketua DPW DKI itu dikeluarkan pada tanggal, kalau tidak salah, 23 Januari. Katanya menindaklanjuti keputusan Mahkamah Partai P3. Ironisnya ketika Mas Guruh diganti dari Ketua DPW, ia kemudian dipindah menjadi Sekretaris DPW P3 DKI. Saya tidak tahu apa yang menjadi logika berpikirnya. Yang pasti di ruang publik tentu saja itu demosi. Dari tadinya Ketua DPW kok menjadi Sekretaris DPW. Kemudian yang kedua, kiai-kiai atau habaib yang juga berada di kepengurusan DPW P3 DKI Jakarta, lebih tepatnya di Majelis Syariah, seperti salah satu kiai yang dihormati di Buaran Klender, Jakarta Timur, yaitu Kiai Haji Munawir Asli, itu juga dicopot oleh DPP P3. Nah, akhirnya konflik antara DPW pimpinan Guruh Tirtalunggana dengan DPP, terutama mungkin dengan Pak Mardiono ya. Nanti saya akan analisis kenapa ada konflik seperti itu. Tentu saja ini dugaan semua orang, ini tidak terlepas dari soal Pilpres, karena Guruh Tirtalunggana dan teman-teman di DPW P3 DKI punya pandangan apabila P3 ingin besar kembali di DKI Jakarta, itu ya harus mendukung Anies, karena aspirasi masyarakat DKI Jakarta itu ke Anies Baswedan, dan itu dibuktikan dengan dukungan di berbagai lembaga survei. DKI Jakarta itu dukungannya kepada Anies Baswedan itu memang relatif besar. Nah, ini persepsi atau sudut pandangnya Mas Guruh Tirtalunggana dan teman-teman. Jadi kemudian wajar pada saat satu acara di P3 DKI, kemudian pengurus DPW mengundang Mas Anies. Nah, konon katanya kehadiran Mas Anies di acara tersebut, kemudian juga aspirasi dari P3 DKI Jakarta yang ke Anies itu membuat elit P3, terutama yang mungkin patut diduga keras adalah Pak Mardiono, yang baru saja menjadi PLT Ketua Umum, itu meradang gitu. Kita harus bicara ini terbuka apa yang terjadi di ruang publik. Nah, konflik atau perbedaan pendapat yang semakin tajam ini amat sangat memprihatinkan, kemudian berakhir dengan pemecatan Guruh Tirtalunggana sebagai Ketua DPW gitu. Termasuk sekretaris yang lama Mas Najmi itu juga dicopot. Nah, kita ingin memotret lebih detail, tapi lagi-lagi kenapa P3 ini kita bahas di Nur S1 Channel? Karena menurut saya ada dua partai yang sudah lama sejak era Orde Baru yang menurut saya sudah menjadi milik publik atau milik anggota secara keseluruhan, yaitu Golkar dan P3 ini. Kenapa?
Karena keduanya itu tidak ada satupun individu atau pihak yang memegang saham mayoritas atau single majority. Kalau PDIP misalkan itu ya dalam tanda petik pemegang saham mayoritasnya itu ya Bu Megawati. Kalau Gerindra ya Pak Prabowo. Kalau PKB ya udah pasti Caimin gitu. Kemudian Nasdem ya Bang Surya Paloh. Nah kalau Golkar ini dan P3 ini tidak ada single majority, jadi tidak ada pemegang saham mayoritas yang dominan di partai tersebut. Jadi menarik, jadi amat sangat memprihatinkan partai setua Pak P3 itu harus terancam dan hampir saja juga tidak lolos di 2019 kemarin. Bahkan di DKI Jakarta yang biasanya P3 itu di DPRD Jakarta itu 10 kursi, itu langsung hilang 9 dan tersisa hanya 1 saja. Nah itu ironisnya. Nah ini 1 tahun menjelang pemilu, konflik kembali terjadi. Jadi sepertinya elit P3 dengan arus bawah dan para pengurusnya ini kok tidak mampu menemukan solusi atau jalan tengah yang kedua belah pihak itu win-win solution atau tidak kehilangan muka lah. Jadi ini Pak Mardiono dengan Mas Tirta itu gagal ya, gagal menemukan. Jadi aktornya kan 2 ini, Guru Tirtanya ketua DPW, Pak Mardiononya itu ketua atau pejabat ketua. Nah kenapa sih dari sisi usia juga itu jauh lebih senior? Mestinya Pak Mardiono itu punya wisdom, punya kearifan bagaimana mendekati anak muda. Anak muda ini kan biasanya pemberontak gitu. Pemberontak tuh dalam hal positif ya, semangatnya tinggi dan terbiasa, misalkan saking semangatnya itu kayak kadang-kadang nabrak. Mestinya bisa diajak bicara. Dan orang seperti Pak Arsul Sani sebenarnya itu bisa menjembatani konflik sehingga tidak terbuka. Kalau sekarang itu kan akhirnya jadi terbuka gitu. Guru Tirtanya juga merasa terhina, ya kan, merasa disakiti. Tidak hanya Guru Tirta Lunggananya, tapi juga para kiainya juga merasa ya tidak dihargai. Mereka merasanya gini, mereka ini berjuang habis-habisan untuk P3. Ya, mestinya Pak Mardiono itu bisa mengorangkan orang-orang seperti ini. Mereka itu rela berjuang untuk P3 kok malah diperlakukan seperti itu. Ya akhirnya marah, merasa terhina, dan akhirnya mundur. Itu klimaksnya itu kan seperti itu. Nah dari sisi sudut pandang Pak Mardiono, tentu saja Guru Tirta Lunggana CS ini dan para kiai dianggap mungkin insubordinasi atau tidak taat asas di dalam organisasi gitu. Tapi kalau pakai apa ya, politik pakai perasaan-perasaan, sudut pandang yang belum tentu apa ya, elegan dalam menyelesaikan konflik, ya menjadi susah gitu. Ya akhirnya ya kejadian meledak seperti itu. Dan ini yang dirugikan ya tentu saja partainya. Kalau Pak Mardiono nggak dirugikan karena dia sudah jadi one team press, sudah jadi ketua umum, kan tidak dirugikan dia. Itu bahkan mungkin Pak Mardiono itu meyakini bahwa Ganjar itu akan menang gitu. Tapi P3 sendiri kan itu belum resmi. Kecuali kalau P3-nya itu DPP dan DPW sudah bersepakat bahwa P3 itu resmi mendukung Ganjar misalkan, kemudian Mas Tirta sebagai ketua DPW itu memilih Anies, nah itu boleh mungkin dianggap pelanggaran. Kalau sekarang itu nggak usah
Pak Mardiono itu ya nggak usah kebakaran jenggot apabila ada aspirasi dari bawah itu, misalkan ada 2, 3, bahkan 10 nama. Ada Anies di situ, ada Ganjar di situ, ada Erick Thohir di situ, ada Sandi Uno, ada Prabowo, ada siapapun di situ, nggak usah baper. Jadi biasa aja, justru itu mestinya dijadikan etalase terbaik bahwa P3 itu amat sangat demokratis dalam menyerap aspirasi dari DPW dan DPC-nya. Nah, baru setelah misalkan ada mukernas atau ada muspim, musyawarah pimpinan untuk memutuskan, nah itu baru diatur strateginya bagaimana menyampaikannya kepada publik dan bagaimana menyampaikannya kepada internal agar taat asas. Ini belum apa-apa sudah dipecat gitu. Jadi konflik sekecil apapun ya di P3 ini dikhawatirkan akan mempengaruhi elektoral P3 gitu. Bukan tidak mungkin, bahkan ancaman tidak lolos parliamentary threshold itu terjadi lagi gitu. Nah, kalau sikap Pak Mardiono itu main pecat seperti ini diterus-teruskan, sementara orang yang di DPW, DPC itu sudah rela ber-P3 ya, berkhidmat dan mengabdi, itu akan memberikan demoralisasi kepada para aktivis P3 yang berada dalam struktur gitu. Jadi lagi-lagi P3 itu ya belum memutuskan siapa presidennya. Jadi tidak usah baperan kalau ada aspirasi yang berbeda dengan Pak Mardiono. Kira-kira gitu. Ya mudah-mudahan Pak Arsul Sani itu bisa menjembatani konflik agar bisa diselesaikan, dan harus menemukan formula yang tepat agar kedua belah pihak ini win-win solution. Pak Arsul Sani itu karena backgroundnya hukum, pasti bisa menemukan klausula-klausula yang membuat Pak Mardiono tidak kehilangan muka, Mas Guruh Tirtalunggana dan para aktivis muda P3 di DKI beserta para kiai, para pendukungnya itu juga bisa menerima dengan legowo. Misalkan ya dipulihkan kembali Guruh Tirta itu sebagai ketua DPW atau dikembalikannya ke SK yang lama gitu. Tapi tentu dengan ada kesepakatan dan kesepahaman bersama gitu. Nah, konflik terbuka itu kemudian muncul ketika walaupun di balik layar kita sudah mendengar ada ketegangan dan konflik, akhirnya ya terungkap juga ketika Mas Guruh Tirtalunggana itu ya berkunjung ke Nasdem Tower itu dan menyatakan, akhirnya secara terbuka gitu, menyatakan bahwa ia mundur. Nah, ini ada berita di detik.com bahwa anak Haji Lulung mundur dari pengurus P3 ya kan. Putra almarhum Haji Lulung menyatakan mundur diri dari kepengurusan DPW P3 DKI Jakarta. Keputusan itu diambil setelah keluarnya surat keputusan SK perubahan pengurus DPW P3 Provinsi DKI Jakarta dengan nomor 0790-DPP-W-1/2023. Nah, jadi akhirnya namanya anak muda ya akhirnya dia melawan gitu. Mestinya kan nggak perlu sampai seperti ini, lagi-lagi kasihan P3-nya. Tapi karena mungkin ada orang-orang di DPP yang nggak bisa menahan diri, akhirnya main pecat kan gitu. Jadi saya juga sampaikan bahwa kami kemarin setelah SK itu keluar, jadi kami yang ada di dalam SK itu saya sampaikan nih, nggak apa-apa kali ya, saya itu sudah mengundurkan diri menjadi pengurus, kata Tirta. Tirta menyebut pengunduran dirinya itu disampaikan ke P3 melalui surat pada tanggal 23 Januari 2023. Ia memutuskan mundur bersama 5 DPC di DKI Jakarta. Kan jadi gawat, ini di DKI bisa kursinya ya berat bertambah ini kalau begini ceritanya kan. Tanggal 23 itu, catat
maksudnya pengunduran diri. Tanggal 23 itu kami mengundurkan diri dari pengurus DKI Jakarta bersama 5 DPC, Jakpus, Jakpar, Pulau Seribu, Jakut, Jaksel, seperti itu ya. Jadi kalau terkait pergantian itu DPP lah yang mengganti. Menurut Tirta, pengunduran dirinya sudah diterima oleh DPP P3, namun belum direspon. Ia mengungkit pergantian kepengurusan di DPW DKI Jakarta yang dianggap menyakitkan. Bahasanya udah menyakitkan karena tak ada komunikasi. Jadi sudah diterima, maksudnya surat pengunduran dirinya itu sudah diterima, tinggal belum ada respon. Karena menurut saya itu sangat menyakitkan bahwa itu ada pergantian dari majelis syariah, itu ada ulama, Habib itu diganti dan tidak ada komunikasi, ujar Tirta. Jadi itu menurut saya sebagai hinaan bahwasanya ulama ini yang akan membantu P3 yang akan memenangkan di DKI, seperti itu. Jadi ya udah mengeras gitu. Nah, kita lihat respon dari salah satu waketum P3 ya, Pak Arsul Sani. Jadi kenapa saya tadi menyebut Pak Arsul Sani bisa menjadi penengah ya, dan mengembalikan posisi agar kedua belah pihak, Pak Mardiono dan Mas Guru Tirta Lunggana ini sama-sama merasa ya menang lah gitu. Jadi Waketum P3 sedih anak Haji Lulung keluar dari partai. Ini diberitakan oleh Kumparan News tanggal 30 Januari. Waketum Arsul Sani menuturkan ia selalu merasa sedih jika ada kader yang mundur dari partai. Apalagi kata dia, Guru merupakan salah satu kader hebat yang dimiliki oleh P3. Namun ia menghormati keputusan Guru. Gitu. Saya pertama ingin sampaikan, setiap ada kader partai yang mengundurkan diri, saya termasuk orang yang ikut bersedih. Nah, saya kira Mas Guru Tirta Lunggana itu salah satu kader yang hebat, luar biasa, dan sudah berkorban juga untuk kembali ke P3 ini dengan melepaskan atau mengundurkan diri dari posisinya sebagai anggota DPRD DKI dari fraksi PAN lanjutnya. Arsul berpandangan sebenarnya Guru tak perlu mundur dari P3 karena alasan ingin mendukung capres tertentu. Nah, ini kata kuncinya adalah sebab kata dia P3 belum mendeklarasikan dukungan ke satu capres. Tapi ya hemat saya tidak usah mundur juga dari P3. Nah, kalau soal terkait dengan dukungan terhadap capres tertentu, sebut saja Mas Anies, lah kan P3 sampai sekarang memang belum memutuskan. Dan di P3 itu kan memang ada aspirasi-aspirasi yang berbeda, ucap anggota Komisi 3 DPR RI. Jadi Pak Arsul Sani itu lebih arif dan bijaksana mensikapi semangat anak muda yang mengusung Anies ini. Ya. Bahkan dia mengutip LSI ya, bahwa dukungan di akar rumput P3 itu ada yang mendukung Anies, Prabowo, dan Ganjar. Jadi di P3 itu ada sekitar 25% pemilih P3 yang disurvei memang mengusulkan Mas Anies. Ada sekitar 16,7% mengusulkan Mas Ganjar. Ada juga sekitar 16% Pak Prabowo. Ada sekitar 11% itu Mas Ridwan Kamil. Dan ada 8,9% itu Pak Sandi Uno. Nah, ini menunjukkan memang di P3 ada variasi. Karena itu Arsul menambahkan P3 tak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Kami juga tak ingin terburu-buru mengambil keputusan tentang siapa yang kita finalkan untuk katakanlah sebagai baca pres atau baca wapres dari P3. Kita harapkan Mas Arsul Sani itu ya bisa menjembatani ini konflik yang tidak menguntungkan dari sisi elektoral untuk P3, terutama di DKI Jakarta. Jadi P3 ini adalah aset ya, aset bangsa, aset negara. Karena partai politik itu semuanya ya aset. Jadi setiap ada penyelesaian perbedaan pendapat yang tidak elegan itu, asal main pecat itu ya itu tidak dewasa gitu. Jadi publik juga melihatnya ya partai begitu nggak bisa diharapkan itu. Nah, gimana bisa mengatur negara? Lawang dia mengatur internalnya aja nggak bisa kan. Jadi akhirnya publik mikirnya sesimpel itu. Jadi
silakan Pak Arsul Sani turun gelanggang untuk menjembatani ini dan menemukan formula yang saya sebutkan tadi, win-win of solution. Jadi Pak Mardiono-nya tidak kehilangan wajah, Mas Tirta Lunggana dengan para kiai juga tidak kehilangan wajah dan tidak merasa tersakiti dan terhina itu. Demikian kawan baik, mudah-mudahan elit P3 dan rombongan P3 yang di DKI Jakarta yang menyatakan mundur itu bisa menemukan solusinya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Rizwan Channel. Terima kasih.